يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Udah enggak butuh kipas lagi. Kita lanjutkan ikhwan kajian syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Al-Qismu Tsani. Ya. Kita mulai dari perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Al-Qismu Tsani. Ini di antara kendalanya memang suaranya susah. Karena kalau makin deras makin enggak kedengeran. Anda harus teriak lagi puasa Anda. Enggak ada mic. Jangan mic di sini, fitnah nanti kalau jadi mic. Jadi fitnah nanti. Baik. Al-qismu tsani tauhidul uluhiyah. Teksnya ada gini kelas. Tauhidul uluhiyah. Qala rahimahullah wa huwa ifradullah azza wa jalla bil ibadah bi an la takuna 'abdan li ghairillah. Gimana nih? Semoga Allah rahmati antum semua anak dan juga antum dengan keadaan ini. Kasih sayang Allah. Amin, amin. Apa itu tauhid uluhiyah? Wa huwa ifradullah azza wa jalla bil ibadah bi alla takuna 'abdan li ghairillah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Ta'ala dalam beribadah. Yaitu ibadah hanya kepada Allah. Bialla takuna 'abdan li ghairillah. Yaitu engkau tidak menjadi hamba kepada selain Allah. Hanya menjadi hamba Allah saja. Jangan menjadi budak siapapun dari segi peribadatan. La ta'bud malakan wala nabiyan wala waliyan wala syaikhan wala umman wala aban, la ta'bud illallah wahdah. Jangan engkau menyembah malaikat, jangan menyembah nabi, jangan menyembah wali, jangan menyembah syekh, guru, jangan menyembah ibu, jangan menyembah bapak, tapi sembahlah Allah saja. Fatufridallaha wahdahu bitta'alluhi wa ta'abbud. Sehingga engkau mengesahkan Allah semata dalam urusan ta'abbud, ta'alluh sama, yaitu ibadah. Walihada yusamma tauhidul uluhiyah. Oleh karena itu tauhid ini dinamakan tauhid uluhiyah, yaitu tauhid ibadah. Fa bi'tibari idafatihi ila Allah huwa tauhid uluhiyah wa bi'tibari idafatihi ila al-'abid fa huwa tauhid ibadah.
Sama tauhid uluhiyah dan tauhid ibadah itu sama hakikatnya. Tapi kenapa kok beda namanya tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah dengan tauhid ibadah? Ya kalau dinisbatkan kepada Allah maka ini tauhid uluhiyah karena Allah disembah makhluk. Tapi kalau dinisbatkan kepada hamba maka ini tauhid ibadah karena hamba itu tugasnya abid ibadah. Insyaallah. Wal ibadatu mabniyatun. Enggak kedengeran ikhwan. Kayak enggak bisa lanjut ini. Airnya juga mulai ke sini. Motor antum gimana? Aman ya? Motor aman. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, wal ibadatu mabniyatun ala amrayn 'azimain. Huma al-mahabbatu wa ta'zim. Ibadah terbangun di atas dua perkara yang besar, yaitu cinta dan juga pengagungan. Yang mana ibadah itu natija'an huma. Ibadah itu terhasilkan dari mahabbah dan ta'zim. Di situ kedengaran ini. Hah? Suara ini. Suara anak kedengeran enggak di itu? Mahabbah dan ta'zim. Suara anak kedengeran enggak di main, ah? Enggak jelas jadinya ya? Jelas tapinya. Lah untuk Pak Ade gimana Pak Ade? Jelas enggak apa-apa? Ya. Mahabbah dan ta'zim. Ibadah itu terwujudkan dari cinta dan pengagungan. Jadi karena mencintai dan mengagungkan Allah, maka terhasilkanlah ibadah. Kata Allah Azza wa Jalla surah Al-Anbiya 90, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba." Sesungguhnya mereka bergegas menuju kebaikan. Dan mereka berdoa kepada kami dengan keinginan betul-betul dan dengan rasa takut. Di sini al-mahabbah bil mahabbah takunu ar-raghbah. Dengan cinta maka ada raghbah. Raghbah itu keinginan, hasrat. Wa bit ta'zim takunu ar-rahbah wal khauf. Dan dengan mengagungkan maka terjadilah apa? Terhasilkan apa? Rasa takut. Ya, itu dengan adanya pengagungan, ta'zim. Ya. Yad'unana doa, tapi di sini bisa bermakna yad'unana ya'budunana. Karena ad-du'a huwa al-ibadah. Kata Allah Ta'ala, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ibadah di sini artinya doa. Jadi doa dan ibadah itu seperti sinonim. Maka dengan adanya raghbah, cinta, dan adanya rahbah, rasa takut dan ta'zim, mengagungkan, maka terwujudlah ibadah. Kedengaran? Wadih? Alhamdulillah. Tapi anda makin kering ini. Sore-sore. Makin basah makin kering. Makin basah di luar, makin kering di dalam. Walihada kanatil ibadatu awamir wa nawahi. Oleh karena itu, ibadah adalah perintah-perintah dan larangan-larangan. Itu ibadah. Awamiru atau bisa juga awamiru mabniyatun atau awamiru mabniyatun ala raghbati wa talabil wusuli ila al-amir wa nawahi mabniyatun ala ta'zimi wa rahbati min hadzal 'azim. Kan ibadah itu kan berdasarkan perintah dan larangan. Perintah itu berasaskan raghbah, cinta. Ya. Dan larangan
berdasarkan rasa takut dan ta'zim. Artinya antum ketika melakukan hal yang diperintahkan itu karena antum cinta sama Allah. Dan ketika antum menjauhi hal yang Allah larang itu karena antum takut dan mengagungkan Allah. Makanya roghaba wa rohaba. Ibadah ini, rasa pengen ibadah itu, rasa pengen dekat sama Allah dalam beribadah itu muncul karena adanya cinta kepada Allah dan ta'zim, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fa idza ahbabta Allah raghibta fima 'indah wa raghibta fil wusuli ilaihi. Jika kamu cinta Allah, maka pasti engkau pengen berhasrat apa yang ada pada Allah gitu loh. Pengen dapetin apa yang ada dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Wa raghibta fil wusuli ilaihi. Dan engkau akan berhasrat pengen untuk mencapai kepada Allah Azza wa Jalla. Wa talabta tariqa al-musila ilaihi. Kalau emang engkau cinta sama Allah, maka engkau akan mencari jalan untuk menuju Allah. Salat, menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu syar'i dengan jujur itu merupakan refleksi cintanya kita pada Allah Azza wa Jalla. Tapi dengan jujur menuntut ilmu, ya. Karena belakangan ini ada beberapa orang nuntut ilmu sengaja ke majlis-majlis kibar hanya untuk dikenal bahwasanya dia itu ke majlis kibar. Atau dia itu salafi, atau dia itu kokoh, atau dan seterusnya. Ini kalau misalnya memang niatnya begitu, maka dia enggak cinta sama Allah. Dia cinta sama diri sendiri sebenarnya. Dia pengen mencari hadzun nafs. Kedengeran enggak? Hadzun nafs. Yaitu bagian duniawi dirinya berupa popularitas dan pengakuan orang-orang. Maka gugur amalannya dan belum tentu dia diakui. Kemudian Anda harus membasahi. Kering beneran kering. Wa qumta bi ta'atihi 'ala al-wajhil akmal. Dan kalau engkau cinta sama Allah, maka engkau akan betul-betul merealisasikan ketaatan dengan sesempurna yang antum bisa. Wa idza 'azzamtahu khifta minhu. Dan jika engkau mengagungkan Allah, maka engkau akan takut sama Allah. Kullama hamamta bi ma'siyatin istash'arta 'azamatal khaliq fanafarta. Setiap engkau menginginkan suatu kemaksiatan, engkau merasakan keagungan Al-Khaliq, Allah Azza wa Jalla, kemudian engkau berlari, engkau menyendiri, enggak jadi maksiat. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla tentang Nabi Yusuf alaihissalam, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya." Laqad hammat bih, yaitu perempuan tersebut, Imratu Aziz, itu pengen sama Nabi Yusuf. Wa hamma biha, lihat di sini Pak. Ini ayat ini Masya Allah, lihat. Pelajari ayat ini, ikhwan. Statement pertama, Allah menegaskan apa? Perempuan itu menginginkan Nabi Yusuf. Statement kedua di sini. Makanya lihat, ada tanda waqaf, lebih afdol waqaf, ya enggak?
Ini tanda ini qaf ahsan, lebih ahsan waqaf, diam di sini, berhenti. Wa laqad hammat bih, berhenti. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Artinya apa? Hamma biha, Nabi Yusuf menginginkannya. Sekiranya dia tidak melihat petunjuk Rabb-nya. Jadi ada di mana? Dalam satu ruangan. Ini si imro'ahnya pengen. Di sini ditafsirkan sebagian ulama, Nabi Yusufnya juga ada keinginan karena maklum laki-laki gitu. Tapi karena Nabi Yusuf alaihissalam melihat petunjuk Rabb-nya, akhirnya dia mengurungkan keinginannya itu. Ya. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua lebih benar. Yang mana tafsiran kedua? Walaqad hammat bih, selesai. Wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbih. Ini jangan diputus. Wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbih artinya sekiranya Nabi Yusuf tidak melihat petunjuk Rabb-nya, maka Nabi Yusuf akan menginginkan perempuan tersebut. Artinya, dari awalnya Nabi Yusuf tidak menginginkan perempuan tersebut. Dan itu lebih sahih. Paham nggak? Beda dengan penafsiran pertama. Penafsiran pertama, Nabi Yusuf ada keinginan terhadap perempuan tersebut. Namun, karena melihat petunjuk dari Allah, maka keinginan itu tidak terrealisir dengan perbuatan. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, pada asalnya Nabi Yusuf tidak ada keinginan. Iya. Karena Nabi Yusuf mendapatkan hidayah dari Allah. Seandainya Nabi Yusuf tidak mendapatkan hidayah, maka Nabi Yusuf pasti pengen. Paham? Berarti dari awal nggak pengen. Ya. Makanya sebagian qari mereka waqaf di walaqad hammat bih. Untuk menegaskan bahwasanya yang pengen hanyalah si perempuan itu. Terus wasalnya ibtida dari wa hamma biha laula ar-ra'a burhan rabbih gitu. Itu. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Begitulah kami memalingkan Nabi Yusuf dari keburukan dan kekejian. Karena hidayah dari Allah. Dan di antara penyebab Nabi Yusuf lewat dari masa-masa fitnah ini, karena ikhlas. Ikhlas itu menyebabkan kita lebih mudah untuk menangkal fitnah wanita. Ya. Fahadhihi min ni'matillahi 'alaika. Idza hamamta bima'siyatin wajadta Allah amamaka. Ini adalah kenikmatan Allah atasmu. Ketika engkau menginginkan suatu kemaksiatan, engkau mendapatkan Allah di hadapanmu. Maksudnya engkau tercegah karena teringat akan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fahibta wa khifta wa taba'adta 'anil ma'siyah. Maka kau menjauh dari maksiat karena takut. Li'annaka ta'budullaha raghbatan wa rahbatan. Karena kau menyembah Allah taala baik dalam konteks menginginkan Allah maupun takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fama ma'na ibadah? Lalu ibadah itu apa sih? Qala rahimahullah, al-ibadatu tutlaqu ala amrayn. Ibadah dimaknai menjadi dua macam. Bisa dimutlakkan pada al-fi'il, perbuatan, bisa dimutlakkan pada al-maf'ul, yaitu objek perbuatan. Ayat kuliah di sini.
tutlaqu 'ala al-fi'l alladhi huwa at-ta'abbud fayuqal 'abada ar-rajul rabbahu 'ibadatan wa ta'abbuda. Seseorang menyembah Rabbnya dengan ibadah dan dengan ta'abbud. Wa itlaquhu 'ala at-ta'abbudi min bab itlaq ismil masdari al-masdar wa nu'arrifuha bi'tibari itlaqiha al-fi'l bi annaha at-tadhallul lillah hubban wa ta'dhima bi fi'li awamrihi wa ijtinabi nawahi. Wa kullu man dhalla lillah 'azza billah wa lillahi al-'izzatu wa lirrasul wa lirasulih. Kita lanjut aja. Wa tutlaqu 'ala al-maf'ul ay al-muta'abbad bih. Ibadah bisa juga dimutlakkan, dimaksudkan dengannya yaitu maf'ulnya, yaitu sesuatu yang dengannya disembah, atau apa yang dengannya sesuatu itu disembah. Wa hiya bihadzal ma'na tu'arrafu bima 'arafaha bi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu kalau ibadah maknanya adalah maf'ul, maka itu adalah amalan. Ibadalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah suatu label yang mencakup segala yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah dari perkataan, perbuatan baik zahir maupun batin. Menuntut ilmu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mustaiban nafi'ah. Beramal soleh apapun itu, sekecil apapun, walaupun cuman hujan kita bilang Allahumma shayban nafi'a, maka dicintai Allah, dan itu ibadah. Ini definisi yang sejak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hidup. Berarti sudah kisaran 700 tahunan atau 600 sekian. Namun masih banyak orang yang menganggap ibadah itu maknanya mengerucut pada antar tiang masjid. Ibadah itu cuman salat, dan amal itu cuman sedekah. Itu dimutlakkan oleh orang-orang awam. Ya? Beneran, antum tanya orang, ngapain bro? Mau ibadah. Maksudnya sholat. Baik, nggak masalah sih. Cuman banyak orang menganggap bahwa saya ibadah ya itu cuman itu sholat. Imatatul adza 'ani tariq bukan ibadah. Pungutan rintangan di jalanan bukan ibadah. Itu hanya suatu kebiasaan, tradisi, kebaikan gitu. Orang baik lah gitu. Kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di wajah saudaramu sedekah. Lah ibadah ini. Tapi bagi sebagian orang itu bukan ibadah, itu cuman greeting, sambutan. Kebaikan aja, ini orang ramah lah gitu. Itu padahal ibadah kalau niatnya ibadah. Ya. Nah, kemudian amal. Amal dimutlakkan apa? Sedekah. Padahal amalan adalah ibadah. Dalam Indonesia disebut amal ibadah. Gitu. Sama. Walaupun sebenarnya amal itu lebih umum daripada ibadah. Amal. Ditambah nanti amil zakat. Amal. Nah, kalau kita sedekah, maklum di kalangan awam kita sedekah, nih saya mau beramal. Padahal amal itu salat amal, zikir amal. Jadi mindset masyarakat harus kita benahin. Gitu. Senyum ke satpam amal juga itu. Pak, salam amal, assalamualaikum, waalaikumsalam amal, ibadah juga itu. Bukan sebatas greeting dan keramahan belaka. Melainkan itu ada sisi pahalanya. Ngasih makan ayam amal gak ya? Amal kalau niatannya emang beramal. Tapi bagi sebagian orang nggak ada kepikiran ke sana. Padahal ini definisi ini udah ratusan tahun ada. Ya. Karena orang-orang nggak tahu. Hada syai' alladhi ta'abbadana Allah bihi, ta'abbadna Allah bihi. Yajibu tauhid Allah bih. La yusrifu li ghairihi, la yusrifu
la yusarrif li ghairihi. Ya, jadi amal-amal ini wajib dengan adanya tauhid, tidak kepada selainnya. Nah, seperti salat, siam, puasa, zakat, haji, doa, nazar, khasyah, tawakal, itu semua ibadah. Bahkan intizarul farji ibadah. Menunggu jalan keluar adalah ibadah. Antum doa, minta sama Allah. Minta sama Allah, hajat antum apa terserahlah. Tapi udah berbulan-bulan tidak kunjung terwujud. Menunggu jawaban Allah ibadah. Ini kira-kira orang-orang umumnya ngerti nggak? Nggak ngerti. Makanya mereka ketika, kenapa Allah memperlakukan saya seperti ini? Apa salah saya? Dosa saya banyak. Banyak Pak dosa sampean. Lah itu ngomong gitu aja dosa Pak. Karena seperti mempertanyakan Allah dan nggak percaya sama Allah. Jadi menunggu jawaban Allah itu ibadah. Ya. Karena di sisi itu ada tawakal dan sabar. Sabar itu ibadah. Ya. Fa in qulta ma huwa dalil ala anna Allah munfaridun bil uluhiyah. Nah, di sini kita mulai dari masalah dalil, kita mungkin akidah wasitnya udah berapa menit, Putra? 26. Masih belum seberapa. Takutnya ini buka nanti. Kita akan menuju ke kajian mental juara insyaallah setelah ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.